kita dalam doa. Silakan, Desi. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, ini hari siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, apalagi dalam pandemi COVID seperti ini. Selalu kalian untuk menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan. Baik anak-anak, kira-kira masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih. Siapa yang mau jawab? Silakan. Iya, Ceci. Kalor. Tentang kalor. Selain itu, ada yang ingin menambahkan? Selain itu tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Ya, tentang kalor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Kira-kira dari kalian ada yang tahu pengertian dari kalor? Siapa? Saya, Bu. Oh iya, Cynthia. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, kalau begitu, sekarang kira-kira masih ada yang ingat faktor-faktor yang mempengaruhi kalor? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Eci, silakan. Massa benda, suhu, dan kalor jenis. Iya. Nah, baik anak-anak. Tadi teman-teman kalian sudah mengutarakan pendapat bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kalor itu ada massa benda, ada suhu, dan ada kalor jenis. Nah, anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang masih mempunyai hubungan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang kalor. Materi yang akan kita pelajari adalah perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis karakteristik perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyelidiki perpindahan kalor yang terjadi dengan benar. Baik anak-anak, dari kalian kira-kira siapa yang pernah menjemur pakaian di bawah terik matahari? Pernah jemur pakaian di bawah terik matahari tidak? Benar. Kira-kira apa yang terjadi pada pakaian tersebut? Kalau pakaiannya basah, Pakaian menjadi kering. pakaian menjadi kering. Kira-kira mengapa pakaian menjadi kering? Karena ada kalor. Karena ada kalor. Baik. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Karena adanya matahari. Karena adanya matahari. Ya. Dan pakaian menjadi kering itu karena adanya kalor yang didapat dari matahari. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Siswi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung. Di meja ada segelas susu coklat. Awas Siswi, itu susu coklatnya masih panas banget. Iya, gak apa-apa. Belum aku minum kok. Ini mau aku bawa dulu ke mejaku. Au, kok panas sih? Padahal aku kan
nggak pegang susunya, cuma pegang gelasnya. Baik anak-anak, sudah mengamati video tersebut? Kira-kira setelah kalian mengamati, dalam benak kalian, adakah pertanyaan untuk kalian kemukakan berdasarkan video tersebut? Ada yang berani bertanya? Ada Ibu. Ya, silakan Yosi. Mengapa gelas tersebut menjadi panas padahal bukan gelas yang panas? Mengapa gelas tersebut menjadi panas padahal bukan gelas tersebut yang panas? Kira-kira dari kalian ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Indi. Karena kalau berpindah. Karena adanya kalau berpindah. Yang lain? Saya Bu. Ya, Karena tangan sismi dingin. karena tangan sismi dingin. Yang lain? Ya, Kalau dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. ya, baik. Jadi bisa kalian kemukakan bahwa adanya kalau berpindah. Kalau berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, anak-anak sekalian, agar kalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian melakukan kegiatan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyelidikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Sebelumnya, Ibu minta kalian membentuk kelompok masing-masing 4 orang. Kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan apa yang ada pada LKPD. Silakan kalian membentuk kelompok. Anak-anak sudah dalam kelompok? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Silakan kalian membaca LKPD yang sudah ada. Kemudian kalian melakukan penyelidikan terhadap perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan secara radiasi. Ibu minta karena kegiatan ini menggunakan api, jadi Ibu berharap kalian menggunakannya dengan hati-hati. Silakan anak-anak bisa ke belakang untuk melakukan percobaan.
anak-anak? Ya. Percobaan yang pertama sudah? Sudah. Sekarang kita mempersiapkan lagi percobaan yang kedua tentang perpindahan kalor secara konveksi. Silakan lakukan kegiatan.
Baik anak-anak, sudah percobaan kedua sudah selesai? Sudah. Sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Silakan kalian dilihat di LKPD dan lakukan kegiatannya. Silakan anak-anak.
Data-datanya sudah? Sudah. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, sudah selesai kalian? Sudah. Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Pada senduk logam mengalami perubahan dari dingin menjadi panas, sedangkan pada kayu tidak mengalami perubahan, tetap dingin. Adanya perubahan posisi pada kertas tersebut. Pergantian posisi pada kertas yang semula di bawah akan bergerak naik ke atas. Jika didekatkan pada api tanpa bersentuhan, lilin akan meleleh karena adanya perpindahan kalor secara langsung atau radiasi. Dari ketiga eksperimen menunjukkan adanya perpindahan kalor pada benda. Perbedaan: percobaan pertama perpindahan kalor secara konduksi. B. Percobaan kedua perpindahan kalor secara konveksi. C. Percobaan ketiga perpindahan kalor secara radiasi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1, kira-kira adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ada tidak? Ada? Siapa? Ya, silakan kelompok 2. Mengapa kayu tidak menjadi panas, sedangkan senduk logam panas setelah dipanaskan? Baik, kelompok 1. Mengapa senduk logam menjadi panas, sedangkan kayu tidak menjadi panas? Silakan kelompok 1. Karena kayu tidak dapat mengantarkan panas karena bersifat isolator. Karena kayu bersifat isolator. Bagaimana kelompok 2?
Sudah? Sudah. Oh ya, silakan. Kelompok 1 ingin menanggapi tambahan. Sedangkan senduk logam dapat mengantarkan panas karena bersifat konduktor. Iya, ada tambahan. Senduk logam dapat menghantarkan panas karena bersifat konduktor. Kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak? Tidak. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, menurut kamu, apakah terdapat perbedaan keadaan senduk logam dan kayu sebelum dan setelah dipanaskan? Jawab 1. Ada perbedaan yang terjadi pada senduk logam yang semula dingin menjadi hangat kemudian panas. 2. Sedangkan pada kayu tidak mengalami perubahan. Nomor 2, menurut kamu, adakah perubahan yang terjadi pada serpihan kertas tersebut? Mengapa demikian? Jawab, karena adanya perubahan posisi pada kertas tersebut. Kertas yang semula di bawah akan bergerak naik ke atas, kemudian turun dan seterus bergerak turun dan naik. Hal ini karena adanya perpindahan koneksi atau aliran dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nomor 3, adakah perubahan yang terjadi pada lilin yang didekatkan pada lilin yang menyala tanpa bersentuhan? Berikan alasan atas jawaban Anda. Jawab, ada. Keadaan awal lilin utuh. Setelah didekatkan di api, lama-lama lilin meleleh karena adanya perpindahan kalor secara langsung atau radiasi. Nomor 4, adakah persamaan dan perbedaan dari eksperimen yang telah dilakukan? Jawab, persamaan dari ketiga eksperimen menunjukkan adanya perpindahan kalor pada benda. Perbedaan 1. Konduksi, perpindahan kalor melalui zat perantara. 2. Konveksi, secara aliran gerakan kertas turun dan naik. 3. Radiasi, secara langsung tanpa didekati dengan api. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan ke kelompok 2. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Ada? Ada yang ingin menanggapi? Ada. Silakan kelompok 3. Contoh perpindahan kalor secara konveksi adalah angin laut dan angin darat. Bisa jelaskan terjadinya angin laut? Baik, contoh perpindahan konveksi itu adalah angin laut dan angin darat. Nah, diminta kalian menjelaskan kira-kira bagaimana terjadinya angin apa tadi Nona? Angin laut. Silakan, ada yang ingin menjawab kelompok 2? Iya, silakan. Angin laut terjadi pada siang hari. Hal itu terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas sehingga udara dari atas laut mengalir ke daratan atau aliran udara dari laut ke arah daratan. Baik, sudah dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 3 ingin menanggapi balik? Ingin menanggapi? Tidak. Baik. Jadi angin laut sudah dijawab oleh kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mempresentasikan? Silakan Samantha. Selamat pagi teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Menurut kamu, apakah terdapat perbedaan keadaan senduk logam dan kayu sebelum dan setelah dipanaskan? Jawab, ada perbedaan yang terjadi pada senduk logam. Lama-kelamaan menjadi panas setelah dipanaskan. Kedua, sedangkan pada kayu tidak mengalami perubahan. Nomor 2, menurut kamu, adakah perubahan yang terjadi pada serpihan kertas tersebut? Mengapa demikian? Jawab, adanya gerakan pada kertas. Kertas yang semula di bawah akan bergerak ke atas.
persamaan dan perbedaan dari eksperimen yang telah dilakukan? Jawab. Dari kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perbedaannya adalah konveksi, konveks, dan radiasi. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kiranya beri aplaus untuk kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak. Tidak ada. Kelompok 2 ingin menanggapi? Tidak. Tidak. Baik anak-anak. Terima kasih kalau kalian sudah mempresentasikan hasil kegiatan kalian hari ini. Anak-anak, kalau begitu, kira-kira siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan kita hari ini? Siapa yang berani? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Eci. Kesimpulannya, perpindahan kalor dibedakan atas 1. Konduksi, perpindahan kalor melalui zat perantara yaitu senduk logam. 2. Koneksi, perpindahan diikuti gerak partikelnya. 3. Radiasi, perpindahan kalor secara langsung. Sudah? Nah, jadi ini hari kita telah mempelajari tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ditandai karena adanya perbedaan suhu, perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, berdasarkan percobaan tadi, kalian telah melakukan penyelidikan perpindahan kalor. Ada 3 cara ya? Ada secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Tidak. Anak-anak, kalian bisa memahami materi hari ini? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, seperti biasa kita mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian merapikan buku dan sediakan alat tulis serta kertas. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Satu orang tolong menunjukkan kunci, tolong menunjukkan kembali. Anak-anak, terima kasih kalau kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalian adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang berani? Saya. Ya, silakan. Kita semua berdiri ya, anak. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan jangan
bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, yang Maha Esa, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak.